Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga berkata sebagai berikut. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kita menjumpai peristiwa di mana Yesus membuat mujizat yang pertama kali dalam sejarah hidupnya. Dalam suatu pesta perkawinan, dia mendapatkan suatu permohonan dari ibunya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, karena pesta ini akan berakhir dengan peristiwa yang tidak menyenangkan, karena mereka terpaksa harus berhenti dan pesta itu tidak berlanjut karena kehabisan air anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Yesus belum pernah menemukan dan melihat Yesus melakukan mujizat. Walaupun Ibu Yesus yang adalah Maria telah mengandung Yesus sejak dari kecil, dia tahu bahwa yang ada di dalam kandungannya ini bukan benih seorang manusia, tetapi dari Roh Allah. Sehingga ketika janin itu, bayi Yesus masih dalam perut ibunya, dia bisa mengerti dan dia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan bayi di dalam perutnya. Dari peristiwa itulah sehingga dalam waktu yang sangat mendesak, Ibu Yesus dengan gampang berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Padahal Yesus belum pernah berbuat mujizat sedikit pun. Tetapi Ibu Yesus berkata seperti itu karena ada hal yang kita perlu perhatikan. Dia punya iman terhadap Yesus. Dia punya keyakinan dengan Yesus yang sekian lama ada di dalam kandungannya, yang datang bukan dari persetubuhan, tetapi yang datang dari Allah. Sebab itu dia begitu percaya Yesus pasti bisa berbuat sesuatu untuk persoalan yang sedang dihadapi oleh pemilik pesta di negeri Kana itu. Sebab itu dia memberitahukan kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Dia punya iman, dan iman itulah yang membuat Yesus melakukan sesuatu. Walaupun Yesus katakan, waktuku belum tiba. Yesus katakan kepada ibunya, aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada perintah dari Bapa di surga. Tetapi karena ada tindakan iman dari Maria, maka sorga pun bereaksi. Yesus melakukan mujizatnya yang pertama pada saat itu karena ada iman. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Yesus, yaitu dia memiliki kasih yang begitu tulus, peduli kepada orang yang punya pesta. Dia sangat peduli karena dia mengasihi rumah tangga yang baru itu. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari langkah kita untuk melihat pertolongan Tuhan atau menggerakkan hati Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan masalah kita. Kasih itu penting. Sebab itu Yesus mengungkapkan pertolongan itu karena dia bisa mengerti apa bahasa seorang ibu terhadap situasi kondisi yang sedang terjadi. Sebab itu, dari peristiwa itulah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, dan terjadilah air anggur yang baru ternyata lebih enak dari air anggur yang pertama. Itu adalah satu peristiwa yang pertama kali dibuat oleh Yesus, pertama kali disaksikan oleh banyak orang, oleh Yesus yang pernah menggemparkan Yerusalem pada waktu itu.
Karena ketika dia lahir, ada orang Majus yang datang kepada Raja Herodes dan bertanya, di mana raja yang baru lahir itu? Peristiwa ini membuat sesuatu yang luar biasa, bahwa sungguh Yesus menunjukkan kepada kita di dalam iman dan di dalam kasih, kita akan melihat pertolongan dan jalan keluar atas setiap masalah kita. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, di hari-hari seperti ini, tetap pertahankan iman di dalam diri kita dan tetap pertahankan kasih Kristus di dalam diri kita. Walaupun kita mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak nyaman, tidak mengenakan, tetapi milikilah kasih. Karena kasih akan menutupi banyak kesalahan. Kasih akan menutupi banyak pelanggaran. Sebab itu, pagi ini mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan, hari ini kami ada sebagaimana ada, dan kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu jika kami punya iman dan memiliki kasih dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tetap menjaga iman kami dan kasih kami kepadamu. Karena kedua hal inilah yang akan menunjukkan bagaimana Engkau bekerja jauh lebih dari yang kami minta, jauh lebih dalam dari yang kami pohonkan kepadamu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari yang baru ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari ibadah bagi pemuda, mahasiswa, dan adik-adik remaja. Dan ibadah itu dilaksanakan pada jam 6 sore. Saudara dapat mengikutinya di ruang Alpha Omega, ataupun dapat mengikutinya melalui YouTube channel atau Facebook page. Dan dimulai pada jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.